Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak sekalian kelas 10. Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti halnya Bapak sekarang juga Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membicarakan materi dari bab 1 materi yang B, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen atau sekarang namanya non-kementerian. Anak sekalian, ikuti terus videonya, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian terus mendapatkan notifikasi video-video baru dari PPKN Studio. Yuk, ikuti lebih lanjut. Nah, inilah anak-anak sekalian yang kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kewenangan Presiden Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dibagi dua, anak sekalian ya. Yang pertama adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, Presiden itu adalah lambang persatuan dan kesatuan. Sebagai kepala negara, presiden itu tidak bisa diganggu gugat. Sebagai kepala negara, presiden itu diatur fungsi dan tugasnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 15, anak sekalian. Ingat-ingat pasal 10 sampai pasal 15. Nanti akan kita lihat apa saja. Lalu kemudian yang kedua adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, tugas dan kewenangannya presiden itu diatur di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 24. Nah, bagaimana lengkapnya? Ikuti terus anak sekalian. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah menjelaskan tentang fungsi dan tugas presiden sebagai kepala negara. Yang pertama anak sekalian, yang A, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, pasal 10. Lalu kemudian B, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 1. Lalu kemudian di pasal 11 ayat 2, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 12, menyatakan keadaan bahaya. Jadi di Indonesia, anak sekalian, yang berhak menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat adalah presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Misalnya terjadi bencana alam, maka yang memutuskan ini menjadi bencana nasional atau tidak, itu adalah presiden sebagai kepala negara. Biasanya kalau presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya, maka kemudian presiden mengeluarkan namanya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kita lanjutkan di pasal 13. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13. Lalu pasal 13 ayat 1 dan 2, dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini tadi masih kelanjutan yang E ya. Pasal 13 ayat 1 dan 2. Lalu kemudian di pasal 13 ayat 3, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu yang 14, memberi grasi, rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Apa itu grasi? Apa itu rehabilitasi? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu kemudian memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR di pasal 14 ayat 2. Lalu yang C, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang di pasal 15. Jadi anak sekalian, pada umumnya tugas presiden sebagai kepala negara ini adalah tugas-tugas formal ya,
mengangkat, menerima, menyatakan, ya, membuat perjanjian dengan negara lain. Nah, seperti itu tugas presiden sebagai kepala negara. Sementara bagaimana presiden mengatur negara, maju mundurnya negara, ya, itu adalah tugas presiden sebagai kepala pemerintahan yang tadi sudah Bapak sebutkan, diatur dalam pasal 4 sampai pasal 24. Apa saja? Ya, lihat berikut ini. Nah, inilah tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pasal 5 ayat 1. Menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, pasal 17 ayat 2. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang di pasal 20 ayat 2 dan 4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa, pasal 22 ayat 1. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, pasal 23 ayat 2. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, pasal 23F ayat 1. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR, pasal 24 ayat 3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, pasal 24B ayat 3. Dan yang terakhir, mengajukan 3 calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, pasal 24C ayat 3. Itulah anak sekalian tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Kita lanjutkan. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Karena menteri-menteri negara itu di ayat satunya dikatakan presiden dibantu, maknanya menteri-menteri adalah pembantu presiden kedudukannya, ya. Nah, karena pembantu maka menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini namanya hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu artinya hak mutlak yang dimiliki oleh presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Siapa saja yang ingin diangkat dan siapa saja menteri yang ingin diberhentikan, itu semuanya tergantung kepada presiden, karena menteri-menteri adalah pembantu presiden. Kalau ada yang tidak cocok, ya diberhentikan. Kalau ada yang cocok, diangkat, ya silahkan. Itu sepenuhnya hak presiden. Yang ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara, seperti kedudukan, fungsi pokok, fungsi, susunan, organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, memisahkan, dan atau mengganti, pembubaran atau menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kita lanjutkan. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai 3 tugas
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu A. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. B. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawas atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Itu adalah tugas penyelenggaraan urusan tertentu yang harus dilakukan oleh Kementerian Negara. Kita lanjut. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian adalah sebagai berikut. Nah, silakan kalian pause videonya, lalu kemudian kalian baca A sampai dengan C. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang nomor 2, klasifikasi kementerian. Di dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34. Ini adalah jumlah maksimal, anak sekalian. Artinya presiden sebagai kepala pemerintahan boleh saja mengurangi, boleh saja 30, boleh saja 31, terserah, tergantung keperluan masing-masing presiden. Berdasarkan peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan, nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Yang antara lain ada Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, ada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan ada Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Inilah tiga kementerian yang tugasnya secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terdiri dari, silakan kalian pause videonya dan kalian baca. Oke, coba dibaca yang hijau. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lalu ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu ada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ada juga, kalau sekarang ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ya, itu ada. Kita lanjutkan anak sekalian. Nah, sekarang lembaga pemerintah non-kementerian.
Selain memiliki kementerian negara, pemerintah Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat LPNK, yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas kementerian tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Kementerian LPNK diatur oleh peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen atau non-kementerian. Berikut ini daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Ya, perhatikan. Ya, kurang lebih ada 31 anak sekalian lembaga pemerintah non-kementerian. Ya, contohnya Arsip Negara Republik Indonesia. Koordinasinya Koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada Badan Informasi Geospasial, ya. Ini ada lambangnya sebelah sini. Lalu kemudian, nah ini yang sering kita dengar ya, Badan Intelijen Negara, BIN. Ini logonya. Ya. Lalu ada Badan Kepegawaian Negara. Silakan kalian pause videonya, kalian bisa menulisnya. Lalu ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, ini yang meramalkan cuaca ya. Lalu kemudian ada Badan Narkotika Nasional, BNN. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sampai nomor 18, silakan di pause dulu. Lalu selanjutnya yang ini ya, silakan di pause, dibaca, bisa juga dicatat. Dan ini sampai yang nomor 31. Nah, begitulah anak sekalian kedudukan, fungsi, dan tugas Kementerian Negara Republik Indonesia dan juga lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan mudah-mudahan juga kalian tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.